Salam jumpa lagi sahabat kicomania. Jumpa di channel saya tentang anis merah untuk kali ini. Nah, begitu banyak inbox dari beberapa teman-teman yang sempat saya jawab, yaitu perawatan anis merah, gambling, dan macet bunyi. Di sini saya sering menyampaikan kepada para teman-teman yang sempat ngecat dalam membeli anis merah yang macet untuk melakukan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, seperti biasa saya di sini selalu memberikan pur telur yang sempat saya posting sebelumnya tentang pembuatan pur telur. Kemudian dari beberapa anis merah yang kita beli, tentu saja tidak semuanya dalam kondisi fit. Ada beberapa yang mengalami kerusakan pada bulu karena kita membeli ombyokan ataupun membeli dari beberapa orang yang tidak terawat. Tentu ada beberapa anis merah yang mengalami permasalahan dalam bulu. Itulah yang pernah saya sampaikan beberapa dari teman-teman. Faktor bulu yang sangat mempengaruhi sekali dalam merawat anis merah, karena ini adalah salah satu burung yang agak ruwet, sulit. Jika Anda berhasil dalam merawat anis merah, maka begitu Anda pindah ke tangan ataupun ke burung yang lain, pindah tangan maksudnya merubah dari rawatan anis merah ke kacer, cendet, ataupun beberapa jenis burung yang berkicau, akan bisa dilakukan dengan mudah untuk mempelajarinya. Pertama, dalam memahami anis merah yang baru kita beli, tentu kita yang mempelajari karakter dari burung tersebut. Bukannya burung yang mempelajari kita, tapi kita yang mempelajarinya. Langkah pertama yaitu tentu kita melihat dari kondisi, dari paruh, dari bulu sayap, bulu ekor, ataupun kaki. Jika anis merah tersebut mengalami luka ataupun mengalami bulu rusak, burung tersebut mungkin ada yang beberapa bisa bunyi, tetapi kebanyakan macet. Nah, sebelum kita rawat di rumah, sebelum kita mengambil, lakukan hal yang pernah saya sampaikan, yaitu membasahi bulu. Biarpun kita membeli ombyokan, kita tetap membasahi bulu. Adapun tujuan dari membasahi bulu adalah untuk mengurangi stres pada burung ketika kita masukkan atau pindahkan ke dalam sangkar yang berbeda. Karena kita ketahui di sini ada beberapa anis merah yang sensitif, jadi kita tidak bisa menyamakan dari burung satu ke burung yang lain. Nah, semua ini saya bagikan adalah untuk teman-teman pemula, karena semua yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman. Jadi masing-masing orang yang mempunyai pengalaman itu berbeda perawatan ataupun cara merawat burung anis merah khususnya. Karena kebanyakan anis merah mengalami stres macet bisa sampai 5 bulan ataupun 6 bulan, biarpun jantan. Kalau stres ataupun malas bunyi, tidak mau bunyi, akan mengalami macet lebih dari 5 bulan, bahkan ada beberapa yang mengalami sampai tahunan. Disinilah letak perbedaan dari merawat anis merah dibandingkan dengan burung lain. Itu bisa dikategorikan burung yang paling sulit. Kalau kita punya kacer, cendet, ataupun burung seperti murai batu, itu adalah jenis yang lebih gampang dalam perawatan. Sedikit tidaknya, biarpun macet, ada beberapa murai batu, tetapi lebih mudah dibunyikan ataupun mendengar suaranya daripada membunyikan burung anis merah.
Nah, seperti yang setelah saya sampaikan dalam perawatan, yaitu ketika bulu sudah rapi, ada beberapa yang mengalami kerusakan pada bulu, patah, nyerit. Sering saya sampaikan yaitu untuk dicabut, tentu dengan cara yang sudah saya upload pada video sebelumnya. Tidak sembarang mencabut, kita harus gunakan sistem mandi, cabut, dan mandi lagi. Nah, selama pencabutan bulu tentu burung akan merasa kesakitan. Di sini saya anjurkan untuk teman-teman tidak menjemur burung selama 3 minggu. Kita cukup carikan angin ataupun pantulan sinar matahari, dan penjemuran setelah 3 minggu kita bisa lakukan, tetapi tetap melakukan penjemuran pada pagi hari dan tidak terlalu ekstrim dalam penjemuran. Penjemuran pada anis merah itu sangat penting sekali. Sedikit tidaknya bisa mengurangi kegemukan dengan cara menjemur ataupun mengimbangi dengan pemberian buah. Nah, itulah fungsi dari pemberian buah dan penjemuran. Karena kalau kita memberikan pur dan extra fooding yang terlalu banyak, maka burung akan mengalami gemuk. Dan kita lakukan dengan penjemuran serta diimbangi dengan pemberian buah, terutama buah pepaya untuk settingan harian. Karena kegemukan pada anis merah juga penyebab salah satu burung tersebut macet dan malas bunyi. Itulah pentingnya dalam penjemuran dan pemberian buah. Ada beberapa burung yang tidak mau makan buah, tetapi kita bisa antisipasi dengan misalnya tidak suka dengan buah pepaya, kita bisa memberikan buah pir kuning untuk settingan setiap 2 hari. Dan untuk seminggu sekali kita bisa memberikan buah apel. Selain buah apel, kita bisa memberikan buah sawo matang, maksudnya sawo matang, dan pisang kepok. Nah, itu biasanya saya memberikan setiap minggu sekali. Dan untuk settingan harian ataupun 2 hari sekali saya berikan buah pepaya, yaitu tujuannya adalah untuk mempercepat ataupun mempermudah sistem metabolis, karena buah pepaya sangat bagus untuk keseimbangan birahi, dan buah apel untuk menaikkan birahi. Ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau pemberian buah apel setiap 2 hari sekali? Nah, itu buat saya itu bisa, tetapi kadang-kadang burung mengalami over birahi dan juga penyebab anis merah mengalami kegemukan. Nah, jika kita memberikan buah apel terlalu sering, tentu dalam perawatan harian kita harus perhatikan juga, terutama penjemuran, yaitu untuk menyeimbangkan ataupun membakar kalori yang ada pada tubuh anis merah. Kita lakukan penjemuran secara rutin dengan cara jemur pagi dan mandi sore. Nah, jika kita lakukan secara konsisten, kita bisa memberikan buah apel ataupun pisang kepok. Tetapi kalau tidak banyak punya waktu dalam merawat anis merah, kita bisa antisipasi dengan pemberian buah pepaya 2 hari sekali. Dan untuk pur yang kita sebelumnya waktu macet kita berikan pur telur, ketika sudah rajin ngeplong kita bisa kembalikan ke pur standar. Misalnya tidak diberikan extra fooding waktu pemberian pur telur, setelah burung tersebut sudah bunyi kita bisa men-setting dengan pemberian jangkrik
2 ekor pagi dan 1 ekor sore. Nah, untuk pemberian jangkrik juga kalau kita lakukan konsisten setiap 2 hari sekali tidak masalah, selama kita melakukan dengan konsisten ataupun disiplin, maka birahi anis merah akan stabil. Nah, itulah bedanya antara anis merah dengan burung yang lain, karena birahinya perlu sangat diperhatikan kestabilannya, tentu dengan perawatan disiplin. Nah, beda dengan burung seperti murai ataupun kacer, kita bisa menggenjot dengan memberikan ekstra puding, maka burung tersebut akan punya power dan mau bunyi. Tetapi anis merah berbeda dengan burung yang lain. Begitu kita genjot dengan ekstra puding, burung akan gacor beberapa hari, tetapi setelah kita melakukan terlalu sering pemberian EF yang berlebihan, maka mulailah burung itu akan mengalami galak, loncat-loncat ataupun kekencengan, dan diikuti dengan malas bunyi. Nah, itulah salah satu keanehan ataupun keunikan dari anis merah. Kalau kita genjot dengan ekstra puding bisa macet, kekurangan ekstra puding bisa macet. Disinilah kita perlu rawatan yang disiplin dalam perawatan harian. Nah, khususnya teman-teman pemula yang pernah inbox saya tentang anis merah biar cepat bunyi. Nah, di sini kembali kita pada rawatan dan karakter dari burung tersebut. Ada beberapa yang berhasil karena memang sudah mental terbentuk dari perawat sebelumnya. Ketika kita membeli ataupun macet sebelum dibeli, setelah pindah tangan burung tersebut rajin bunyi. Itu adalah suatu kebetulan dan juga hoki bagi si perawat pemula. Dan tentunya kalau belum paham juga dengan perawatan disiplin, maka burung tersebut akan kembali macet. Nah, itulah pentingnya dalam merawat burung anis merah. Nah, untuk pembelian ataupun ketika sudah pindah tangan, seperti yang saya sampaikan, untuk mengetahui jantan dan betina dari burung anis merah ketika sudah dewasa, saya hanya bisa merekomendasikan dalam pemberian pur telur dan terapi dengan mendekatkan burung dengan atap depan rumah. Ketika hujan gerimis ataupun hujan, kita bisa memantau dengan memperhatikan ketika burung anis merah menggerak-gerakkan ekornya, dan kita bisa melihat di sini paruhnya sudah mulai ngembung-ngembung ataupun mulai buka sedikit-sedikit ngeriwek. Nah, di sanalah saya bisa memastikan bahwa burung tersebut jantan. Karena kalau kita memprediksi dari bulu, warna bulu itu tidak terlalu akurat, karena proses penjemuran ataupun pemandian bisa penyebab dari warna bulu anis merah yang dewasa mengalami perubahan. Karena prediksi sebagian besar dari teman-teman saya, bulu yang ke coklat ataupun ke kuning-kuningan itu betina, tetapi setelah dewasa warna itu bisa berubah karena proses tadi. Nah, demikian sahabat kicauannya, khususnya pemula. Di sini saya hanya berbagi sedikit pengalaman karena saya sudah pernah mengalami beberapa kali dalam membeli anis merah yang macet. Saya lakukan dengan pencabutan bulu yang rusak,
tentu burung tersebut kondisinya bagus, tidak ada cacat, cuma mengalami kerusakan pada bulu. Kita bisa mencabut dengan sistem mandi cabut mandi. Dan di sini untuk memastikan burung tersebut ngeriwik, agar cepat ngeriwik ataupun ngeplong, semoga berhasil dengan pemberian pur telur. Untuk yang belum sempat nonton video saya tentang cara pembuatan pur yang dicampur dengan telur, ketika musim hujan kita bisa menggunakan ataupun melakukan dengan cara disangrai, bukan dijemur. Kalau kita menjemur pur yang dicampur dengan telur ketika musim dingin ataupun musim hujan, pur tersebut akan cepat mengalami basi, tidak tahan sampai 2 minggu sudah basi. Maka di sini saya sarankan untuk disangrai, kemudian ditutup dengan rapat. Setelah 3 hari kita buka dan kita lakukan penjemuran untuk purnya agar tetap awet. Terutama yang mempunyai burung sedikit, tentu purnya akan disimpan terlalu lama. Di sanalah kita perlu membuka dan menjemur setiap 3 hari pur yang kita buat. Oke sahabat kicauania, semoga bisa bermanfaat. Sedikit berbagi pengalaman, bukan maksud saya menggurui siapapun, karena di sini yang saya bagikan adalah pengalaman pribadi yang sudah saya alami beberapa kali dan berhasil dalam perawatan anis merah yang macet dengan perawatan konsisten, disiplin, serta pur telur tidak terlalu menggenjot dengan ekstra puding. Istilahnya anis merah jangan dipaksa, kita pahami karakternya, karena ini memang salah satu burung yang rumit, yang perlu birahi sangat stabil, apalagi digunakan ataupun dipakai untuk lomba. Anis merah memang perlu birahi yang stabil. Dan jangan lupa kebersihan sangkar serta penggantian air minum kita bisa lakukan setiap hari. Selamat mencoba sahabat kicauania. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum sempat saya jawab WA-nya karena kesibukan. Bisa dicoba dengan rawatan seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga berhasil. Sampai jumpa pada video yang akan datang tentang anis merah dan murai batu. Terima kasih.